Para hadirin peserta seminar yang berbahagia, karena kehadiran media sosial di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi seolah-olah menjadi potret bagi kemajuan teknologi informasi saat ini tentunya, yang menciptakan sebuah layanan inovatif yang begitu cepat dan membantu semua masyarakat di belahan dunia untuk bisa saling berkomunikasi tanpa hambatan apapun. Dari kemajuan inilah muncul berbagai harapan, euforia, dan optimisme dalam menyambut datangnya sebuah era baru yang tidak terbungkus oleh sekat-sekat geografis, ideologis, dan batasan-batasan normatis etis, sebuah petualangan jagat raya alam maya tentunya yang menjelajahi sebuah dunia realitas. Oke, di tengah euforia kemajuan teknologi ini, apakah media sosial yang akan digunakan manusia modern sekarang ini merupakan sebuah berkah atau bencana tentunya? Bahkan kita tidak tahu selama ini menggunakan media sosial dampaknya apa, gitu ya. Apakah itu positif ataukah negatif? Yang mana itu dapat mengancam sebuah kebinekaan, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, para hadirin peserta seminar yang berbahagia, langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Kita berterus dulu tentunya. Untuk lebih jauh, kita akan mengetahui tentang dampak perkembangan media sosial yang dapat mengancam kebinekaan Indonesia. Kita panggil dan kita undang bersama keynote speaker kita. Beliau adalah Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan beliau adalah Guru Besar Fakultas Filsafat. Dan langsung yang terhormat Bapak Profesor Dr. Armedi Armawi MSc, disilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Tepuk tangan yang luar biasa. Dimohon untuk para hadirin peserta seminar untuk dapat men-silent alat komunikasi agar jadi simak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat pagi dan selamat datang di Akademi Militer Magelang. Ya, para hadirin peserta seminar yang berbahagia, sebelum nantinya Bapak Armedi Armawi akan mempresentasikan materi, seperkenankan saya untuk membacakan sekilas CV dari Profesor Dr. Armedi Armawi MSc. Nggak usah panjang-panjang, Bapak Armedi Armawi aja ya. Beliau menjabat sebagai Kepala Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian beliau adalah studi filosofi dan agama, studi dalam masyarakat manusia, studi dalam studi masyarakat, dan studi dalam masyarakat manusia. Kemudian pendidikan umum dari beliau adalah S1 Filsafat UGM, S2 Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, dan S3 Filsafat UGM. Kemudian ketertarikan dalam riset beliau adalah kewarganegaraan dan ideologi, pertahanan dan masalah ketahanan nasional, kemudian etnisitas dan perubahan sosial. Beliau juga peserta aktif dalam kegiatan ilmiah, di antaranya adalah Komandikal Akademi Angkatan Laut, kemudian Fakulti of Filosofi Universitas Gadjah Mada dalam penyusunan atau penyetaraan kurikulum filsafat internasional. Beliau juga berperan di Akademi Militer dengan mempersiapkan kurikulum S1 Akademi Militer. Kemudian beliau adalah tergabung dalam Dewan Ketahanan Nasional Pemberantasan Terorisme dan Lembaga Ketahanan Nasional. Ini saya singkat ya Pak, tapi ternyata panjang Pak. Beliau juga seorang penulis buku, seorang penulis buku. Ya, bukunya banyak sekali ya Pak ya. Kemudian antara lain adalah Visi Abri dalam Menatap Masa Depan,
regionalisme, nasionalisme, dan ketahanan nasional, buku daya tahan bangsa, dan lain sebagainya. Pengalaman penelitian cukup banyak, karya ilmiah yang dihasilkan juga cukup banyak, dan pengalaman melakukan kegiatan pengabdian masyarakat juga cukup banyak. Kita beri aplaus sekali lagi buat Profesor Dr. Armaido Armaido. Bapak, sebelum nanti Bapak presentasi, waktu yang saya berikan adalah maksimal 40 menit. Ya, silakan. Marilah kita sambut Profesor Dr. Armaido Armaido. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Gubernur Akademi Militer, pejabat institusi A, institusi B, dan tamu undangan lainnya, serta adik-adik taruna mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saya kalau aku miliki seperti tulang kampung, ya. Artinya begini. Saya pertama kali ke sini waktu zaman gubernurnya Pak Puniarto. Dan hubungan kita cukup baik sampai beliau menjadi dirjen di Kemhan, namanya Sundaman, ya, sumber daya manusia. Dan sampai hari ini saya tadi juga ketemu sama Kolonel Priyono. Saya lihat, loh, wajah Bapak ini cara ngomong kok sama dengan Pak Ipin Mantri, Gubernur Akademi Militer pada masanya. Dan sampai hari ini kita masih berhubungan dengan baik. Saya sengaja pengaruh saya ganti dengan gambar, dan saya lebih suka menggunakan gambar. Kalau pengaruh nanti saya harus pakai statistik segala. Jadi saya mengambil judul dampak perkembangan media sosial, ancaman bagi kebinekaan Indonesia dan keamanan nasional. Nanti pada akhir presentasi saya hanya mengingatkan satu bahaya yang tahun 2010 itu saya menulis dan sekarang dunia direkodkan olehnya. Jadi nanti adik-adik juga bisa melihat bahwa kita makin individu sekali, tetapi juga terhubung gitu. Mungkin dalam konteks hubungan dunia maya seperti itu. Dalam konteks ini, Indonesia mendapat ancaman gangguan hambatan dan tanam dari proses globalisasi itu sendiri. Ibu Bapak sekalian, proses globalisasi sebenarnya bentuk lain dari dimensi geopolitik. Itu yang harus kita pahami bersama. Dimensi lain dari persoalan geopolitik. Saya minta adik-adik di Akademi Militer itu memahami dari sekarang persoalan geopolitik ini. Karena apa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua adalah implikasi dari persoalan geopolitik. Dewasa ini dia sudah berubah bentuk. Kalau saya bisa menggambarkan, hampir seperti apa yang dikatakan dalam pewayangan Dosong, wajahnya beragam sehingga kita sulit untuk mengidentifikasinya mana yang akan menghantam kita dan mana yang harus kita waspadai. Globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar dan itu masuk ke Indonesia. Nilai-nilai baru tersebut belum tentu sesuai dengan kepribadian atau karakter masyarakat Indonesia. Itu tentu kita harus memantapkan nilai-nilai keindonesiaan. Karena apa?
Akibat globalisasi ini juga terjadi pergeseran dalam nilai-nilai tersebut. Ternyata globalisasi membawa satu bentuk arus paradigma baru berupa kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, komunikasi yang sedemikian besar. Kemajuan tersebut sesungguhnya memang sangat membantu banyak hal, mulai dari level yang paling kecil ya sampai yang level yang paling besar. Dalam waktu yang bersamaan ternyata perkembangan tersebut ya juga menghancurkan batas-batas komunikasi personal, misalnya sopan santun ya, orang kadang-kadang tidak lagi ada tata susila ya. Artinya orang sibuk dengan dirinya sendiri. Teknologi dalam mempengaruhi transformasi manusia ya menjadi perlu dan patut dipertanyakan kembali. Dulu kalau kita berhadapan face-to-face, ada yang tak bisa kita ungkapkan. Sekarang apapun bisa kita ungkapkan hanya dengan dua jari kita. Jadi memaki orang dan sebagainya. Manusia di era digital ini tidak akan mampu hidup tanpa teknologi. Itu satu hal yang harus kita camkan, pikirkan bahwa tidak bisa tanpa teknologi. Tetapi kita harus ingat bahwa teknologi alat, bukan tujuan. Saat ini era modern yang identik dengan sebuah era digital, hampir segala aktivitas manusia digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Saudara ingin makan, saudara minta aplikasi GoFood, ya, maka saudara tunggu datang. Begitu betul ya. Veblen dan Hobbes pun mencoba menganalisis dalam tesisnya bahwa ada sebuah kegagalan dari teknologi, seperti pandangan teknologi sebagai faktor yang sangat mempengaruhi perubahan. Pandangan mengenai teknologi sebagai kekuatan yang paling berpengaruh, ya, dan lain-lain. Ada orang mengatakan teknologi is power, ya, science is power. Di apa yang dikatakan oleh Francis Bacon, Foucault, ya. Dan hari ini pun seperti itu. Pada kenyataannya, kehadiran teknologi telah memberi janji pada manusia. Kita dijanjikan macam-macam. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mason, teknologi menjanjikan perubahan, teknologi menjanjikan kemajuan, teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas, teknologi menjanjikan kecepatan waktu, kecepatan dan lain sebagainya, termasuk popularitas. Baru-baru ini kita lihat bagaimana idol dan segala macam ini mudah sekali orang secara instan menjadi orang terkenal seperti itu. Media sosial sebagai penjelmaan dari teknologi saat ini telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan umat manusia, tidak terkecuali manusia Indonesia. Kehadiran media sosial dengan segala macam keterhubungannya membawa dalam suatu aplikasi telah membawa suatu transformasi dalam kehidupan umat manusia. Transformasi tersebut mengarah juga kepada kehidupan berbangsa, bernegara, dan memunculkan berbagai konflik. Hal itu bisa kita lihat terjadinya hoax. Tapi saudara, hoax itu sebenarnya adalah manusia. Tidak perlu ditakutkan. Yang ditakutkan adalah akibat dari perbuatan hoax. Karena setiap manusia itu suka berbohong. Saya tanya sama bapak pernah berbohong sama istri bapak? Nah, tapi kan tidak mungkin dimasukkan ke dalam pengadilan. Jadi dampak berbohong yang mengakibatkan kerugian itu yang menjadi objek hukum pidana.
Bohong sendiri adalah seperti itu maksudnya. Tentu saja hal ini menimbulkan suatu bentuk kecemasan, kewaspadaan, ketakutan yang selama ini tumbuh dengan baik di Indonesia. Jadi akibatnya yang menjadi kecemasan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, ibu menipu, saudara bisa melihat bulan, dia pergi kemana, seperti itu. Kondisi semacam ini tentu sangat memprihatinkan dalam masyarakat yang gemuk. Orang sekarang berani mencaci maki orang melalui gadget seperti coba kalau dulu berhadapan karena akan mengakibatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Pada era post telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari di Indonesia. Terjadi suatu bentuk pergeseran sosial yang sangat spesifik. Terjadi persaingan antara fakta dengan hoax atau kebohongan. Media mainstream yang pada awalnya dianggap sebagai sumber kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat semakin disimbolkan. Ada kata-kata dari Iqra mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Ada lagi sesudah itu orang mulai suka dengan belanja konsumsi. Saya berbelanja maka saya ada. Sekarang ada lagi saya berbohong makanya saya eksis. Karena bohong, ya, hoax itu sekarang diproduksi sebagai suatu proses kapitalisasi itu besar. Ya, jadi ada orang yang membuat itu sehingga tampilkan di media dan segala macamnya menghasilkan kapital. Masalahnya sekat-sekat membatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi semakin tipis dan mudah. Bombardir informasi dari media sosial di tengah masyarakat Indonesia dapat membangkitkan emosi, membangun opini, serta mampu mengkonstruksi kebenaran kita yang melampaui fakta dan kenyataan. Bisa melampaui fakta dan kenyataan. Lalu sesungguhnya, apakah dengan kehadiran media sosial akan memudahkan nilai-nilai Indonesia? Itu pertanyaan kita. Lantas, apakah kehadiran media sosial menjadi ancaman serius bagi kebinekaan? Dan bagaimana dengan persoalan pertahanan nasional? Saya tidak membuat pertahanan ansi. Ketiga pertanyaan tersebut selalu terlintas dalam pikiran berbagai kalangan yang peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anthony Lim pernah mengatakan dalam sebuah acara bahwa Indonesia merupakan negara yang paling aktif dalam penggunaan media sosial di dunia. Saya nggak tahu kenapa begitu. Tapi yang tahu saya, orang Indonesia itu daya inisiatifnya nomor satu. Daya inisiatif, daya meniup, ada sebanyak 93% itu penggunaannya aktif dalam akses Facebook. Kebetulan saya memakai X, ya. Tapi ini data menunjukkan bahwa 93%. Ya. Itu berarti kalau 270 juta, 93, bayangkan saja. Facebook akan mengantongi duit berapa banyak seperti itu. Jakarta sebagai ibu kota negara tercatat sebagai pengguna Twitter terbanyak, bahkan sebagai ibu kota media sosial berbasis 140 karakter. Jadi saudara bisa bayangkan. Ini dilansir dari data Global Web Index Survey. Juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang warga negaranya tergila-gila dengan media sosial. Jadi media sosial ini seperti narkoba yang kita sah. Kalau orang sudah asik dengan itu, dia bisa bikin
waktu, membunuh waktu gitu dengan media sosial seperti itu. Persentase aktivitas jaring sosial di Indonesia mencapai 79% lebih, ya. Hal ini merupakan tertinggi di Asia. Bisa bayangkan kenapa orang suka ke Indonesia itu, karena orang Indonesia agak kurang cerdas menggunakannya. Mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 73%, Cina 67%. Bahkan negara Asia dengan teknologi internet yang maju dan merupakan negara secara teknologi memiliki kemampuan yang canggih, justru memanfaatkan media sosial sangat lemah. Korea Selatan 49%, Jepang 30%. Saudara bisa bayangkan, 30%. Jadi pasar media sosial yang terbesar di dunia ya mungkin di Indonesia. Oleh karena itu sangat disayangkan jika pengguna media sosial yang cukup banyak jumlahnya tersebut terjebak pada fitnah, domba, saling serang, provokasi dan lain-lain. Tapi ini semuanya karena proses kapitalisasi. Hal yang sama seperti hal ini sama dengan penggunaan pisau yang saling menusuk dan membunuh satu sama lain dengan masyarakat. Tadi saya katakan narkoba yang halal. Kemarin saya di PB itu kita sebagai ancaman, kata Deputi PMK, Kementerian PMK seperti itu. Alangkah tragisnya bangsa ya, di tengah kehadiran media sosial digunakan untuk hal-hal yang negatif oleh masyarakat. Bangsa Indonesia bertransformasi menjadi bangsa seperti kehilangan jati diri. Enggak tunggu satu hal yang langka sekarang. Ya. Mungkin cium tangan, sudah cium tangan dia main gadget lagi gitu. Seperti itu. Nah, saat ini tiap hari kita menyaksikan bersama adegan tidak menyenangkan tersebut melalui media elektronik maupun media massa. Masyarakat sebagai pengguna media sosial diharapkan menjaga kesejukan perilaku. Masyarakat di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai jati diri bangsa. Ada kerukunan, santun, ramah, dan lain-lain. Memang perubahannya anak-anak sekarang pintar, tahu banyak untuk sedikit, bukan tahu sedikit untuk banyak. Seperti orang Jepang tadi, dia tahu sedikit, tapi tahu banyak untuk yang sedikit tadi. Jangan sampai nilai-nilai keindonesiaan tersebut memudar seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi ini. Masyarakat Indonesia sebelum ada media sosial dikenal sebagai masyarakat yang lembut, sopan santun, ya, dan berkomunikasi face to face langsung seperti itu. Namun dengan kehadiran media sosial, perwujudan dari teknologi informasi ternyata menghilangkan stigma yang baik tersebut sebagai bangsa ini. Seharusnya ketika keberadaan teknologi tersebut dikembangkan dalam suatu struktur tindakan manusia, maka keberadaan teknologi juga dapat ditempatkan dalam angka perkembangan rasionalitas manusia. Jadi kadang-kadang kita menggunakan rasional, ya seperti itu. Ya. Coba saudara bayangkan. Sekarang ini mana ada orang bisa bersurat dengan baik. Semua misalnya yang kos habis uang bulanannya, dia bilang sama ibunya atau bapaknya, Pak uang habis. Bapak jawab, uang sudah ditransfer, thank you. Jadi hubungan itu tidak ada. Kalau zaman saya Pak Tri gitu ya, Kolonel Tri tadi selalu memuja-muja bapak sehat, ini apa, itu ada pembukaannya seperti kita berdoa tadi kan itu kan kita agung-agungkan itu. Sekarang tidak, thank you, sudah selesai. Malah komunikasi dengan orang tua jumlahnya lebih sedikit dari teman sebaya. Padahal gadget pertama sekali diminta untuk
hubungan mudah dengan keluarga. Seperti itu. Akal atau rasio manusia dalam pandangan kaum positivisme secara revolusioner merupakan modal awal bagi manusia untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Rasio manusia akan semakin berkembang hingga akhirnya manusia mampu menciptakan berbagai alat untuk mempermudah aktivitasnya. Bangsa yang dikenal dengan budaya gotong royong, saling membantu, guyup, justru masyarakatnya hidup secara individualis. Sekarang kita sangat individu. Saudara satu meja aktif dengan masing-masing dan paling-paling Assalamualaikum itu selesai. Asik lagi dengan jaringan. Dalam pandangan Weber mengatakan bahwa ide dan pikiran manusia itu sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sangat individual sekali. Teknologi tersebut sebagai sebuah tujuan hidup manusia itu sendiri. Jadi tujuan, bukan alat. Artinya teknologi merupakan instrumen yang penting bagi manusia. Wajarlah apabila saat ini manusia mendewakan teknologi dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehadiran media sosial sebagai jelmaan dari teknologi informasi menjadi manusia sebagai makhluk penzikir. Jadi bukan lagi apa namanya yang apa itu tasbih. Nah, ini tapi itu dari tasbihnya ya sudah. Ya. Dengan adanya media sosial juga telah membuat jauh menjadi dekat menjadi jauh tadi. Dalam satu meja orang dekat, tetapi yang satu dengan yang lain itu saling tidak mengetahui apa yang dilakukan. Masing-masing berselancar dengan keasikan dengan gadgetnya masing-masing. Oleh karena itu, Marx mengatakan, Karl Marx menyatakan, manusia modern itu menjadi manusia yang teralienasi. Jadi orang yang terasing di dalam keramaian. Ya. Kalau saudara, saya akan sedikit mensisir, kalau sempat Karl Marx hidup hari ini, mungkin dia akan lebih menangis lagi. Bagaimana kalau dulu buruh memiliki majikan, sekarang majikannya itu buruh yang memiliki aplikasi. Dan Bapak bisa bayangkan, Bapak Ibu, satu aplikasi itu mendapatkan 20-25%. Bunga Bank Indonesia acuannya cuma 5% per tahun. Ini sekali transaksi. Bayangkan kalau itu Bapak beli GoFood, itu misalnya kecil itu 10.000, 5.000 itu hanya untuk jasa. Itu kadang-kadang saya tidak juga berpikir, itulah Indonesia, itulah yang dimanfaatkan kemalasan, ketidakapaan tadi, gaya hidup, itu dimanfaatkan oleh pemilik aplikasi. Jadi dia menggunakan pemikiran dari ukur dan dari itu. Omai mengatakan bahwa dalam perkembangannya ternyata globalisasi telah membawa 4 kekuatan besar, yaitu investasi, kemudian industri, informasi teknologi, dan individual konsumer. Jadi konsumsi individu makin meningkat. Itu Veblen ahlinya. Media sosial yang dibalut selimut teknologi informasi merupakan kendali yang nyata di bawah perkembangan arus globalisasi. Jadi kalau kita lihat tadi globalisasi itu tadi di Jepang 30% penggunaannya, di Indonesia luar biasa sekali. Maka terjadi invasi ke Indonesia. Itu di pertahanan juga bisa kita lihat. Maka dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman militer, ya. Atau lebih dikenal dengan ancaman non militer.
Kedua ancaman tersebut sesungguhnya sangat membahayakan keamanan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dapat dinilai punya kemampuan bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan negara. Ancaman militer tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran, ya, dan seterusnya. Namun, ancaman militer, ancaman yang menggunakan faktor-faktor militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer inilah yang dapat berdimensi dalam ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi informasi. Jadi di sini teknologi informasi merupakan ancaman militer. Saudara bisa lihat Arab Spring-nya yang baru-baru ini di Iran, atau konflik-konflik yang diakibatkan oleh dua jempol tadi. Ancaman militer salah satunya berkaitan dengan dimensi teknologi informasi. Jadi terjadi shifting atau pergeseran terkait dengan perang. Dengan kemajuan teknologi yang canggih, dunia tidak mengenal lagi perang secara langsung atau face to face. Namun perang dewasa ini cukup dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, dua jenderal hanya kena drone saja. Ya, yang di Iran itu drone yang main, bukan adik-adik yang di sini, gitu. Hancur gitu. Perang dewasa ini cukup dengan menggunakan teknologi informasi. Maka dunia saat ini mengenal dengan perang informasi. Sun Tzu, seorang ahli strategi perang Tiongkok, dahulu pernah mengatakan bahwa keterangan terhebat dalam perang dengan menaklukkan musuh tanpa bertempur. Kita tidak punya kemampuan tempur seperti itu. Mungkin dunia saat ini sedang belajar dari seorang Sun Tzu melalui kata bijak tersebut dengan menggunakan perang informasi yang merupakan sebuah gabungan dalam aksi perang elektronika, perang cyber, operasi psikologi yang secara bersamaan terhimpun dalam satu organisasi perhimpunan. Perang elektronika yang dimaksud lebih mengarah ke sebuah upaya untuk mempertahankan dan menangkan hal yang berkaitan dengan transmisi elektronika. Mempertahankan dan menghancurkan jaringan digital, terutama lewat internet, itulah yang dikatakan perang cyber. Dalam pada itu, operasi psikologi dengan tujuan untuk meresahkan dan menjatuhkan semangat warga negara musuh. Begitu. Hoax dan sebagainya merupakan salah satu dari sebuah arus perang informasi. Salah satu survei menunjukkan bahwa penggunaan media sosial terpusat berada pada komponen yang berkaitan dengan berita hoax. Ya, berita bohong. Sebenarnya kita setiap hari dibohongin, gitu ya. Kalau saudara melihat iklan gitu kan, misalnya rambutnya akan lebih hebat atau iklan kumis gitu. Entah kita beli supaya kumis kita serem lebat gitu. Tahu-tahu tulisnya nggak lebat, tahu-tahu di sininya yang terjadi tumbuh. Itu kan bohong juga, atau tidak tumbuh sama sekali. Kedua disusul dengan isu sara, suku, agama, dan ras antar golongan. Kedua komponen ini menjadi aspek yang sering diterima oleh masyarakat terkait dengan berita hoax. Saluran berita terkait dengan hoax tersebut yang terbesar ada di media sosial. Kemudian media sosial yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, Facebook, Instagram. Sebagai bangsa yang multikultur, Indonesia mendapat ancaman dalam proses peringkatnya karena Indonesia sendiri merupakan negara yang banyak budaya, ya, banyak suku, banyak agama, ya, artinya dan teritorialnya yang terpisah. Kesadaran akan pendidikan, penggunaan teknologi dengan baik masyarakat suatu penghambat proses pendewasaan terhadap penggunaan media sosial. Jadi terhambatnya pendidikan itu, saya kira di Jepang 30% menggunakan media sosial itu.
itu karena tingkat pendidikannya baik. Tidak, mungkin masih banyak yang belum baik. Saya akan sedikit menggambarkan kajian dari Lembaga Ketahanan Nasional. Artinya saya akan mencoba membahas sedikit tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional terdiri dari dua suku kata, ketahanan dan nasional. Tahan, kuat, dan berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Dalam pada itu nasional tersimpul penduduk suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah dan menunjuk makna kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara. Dalam istilah tadi, ketahanan berasal dari kata resilient yang mempunyai arti melompat kembali, ya master. Dulu orang mencemoohkan ketahanan nasional ini, tetapi sekarang kajian psikologi modern menjadikan ketahanan ini menjadi satu kajian khusus lagi. Konsep ini terkait dengan kondisi objektif adaptasi dalam konteks tantangan. Dalam ilmu fisika dan teknik, ketahanan biasa mengacu pada kapasitas untuk menahan stressing atau tegangan supaya tidak putus, untuk memulihkan bentuk aslinya seperti tugas, karet gelang. Dalam ilmu perkembangan manusia, ketahanan memiliki luas dan beragam makna, termasuk pemulihan dari pengalaman traumatik, mengatasi kerugian untuk berhasil hidup, dan menahan stres agar berfungsi dengan baik dalam tugas-tugas kehidupan. Pada dasarnya, ketahanan mengacu pada pola adaptasi perkembangan positif yang dimanifestasikan dalam konteks pengalaman buruk. Oleh karena itu, kajian ketahanan sangat penting bagi suatu bangsa dan negara berhubungan erat dengan kelangsungan hidup dan kelestarian bagi bangsa dan negara tersebut. Ketahanan diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja, melainkan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kebutuhan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, welfare dan prosperity, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, defense and security, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, juridical justice dan social justice, serta ada kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya atau freedom of people. Ketahanan nasional merupakan suatu interaksi positif dari unsur-unsur kehidupan nasional yang terkandung di dalam masyarakat. Keseluruhannya ditentukan oleh struktur dan segenap konfigurasinya. Secara menyeluruh, struktur dan konfigurasi ini itu mempunyai fungsi memperkuat ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan kata lain, setiap kata kehidupan nasional itu mempunyai hubungan yang saling memperkuat satu sama lain sehingga akan meningkatkan ketahanan secara menyeluruh. Model aksarata merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di muka bumi dengan memanfaatkan berbagai macam kekayaan alam dan kemampuan nasional. 8 aspek tersebut yang dikatakan dengan model aksarata semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana yang dirilis hasil pengkajian terhadap pengukuran indeks ketahanan nasional, maka gatra ideologi dan gatra sosial budaya berwarna kuning. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang dikhawatirkan oleh panitia seminar ini tentang kebinekaan akan terganggu, ternyata dari tahun 2015 sampai 2019 itu terjadi. Saudara lihat di sana bahwa kuning, ideologi kuning,
sosial budaya kuning, ya, bagaimana politik identitas begitu menguat, ya, kemudian ideologi Pancasila juga banyak kalangan yang mempertanyakan seperti itu. Warna kuning tersebut diartikan sebagai posisi kurang tangguh. Maknanya bahwa keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia berada pada posisi yang lemah. Dalam jangka pendek, Indonesia masih dapat bertahan dari ancaman. Namun apabila tidak segera dilakukan perbaikan secara signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas akan goyah dan kondisi itu akan menjadi peringatan. Pada tataran ideologi yang masuk dalam kenegaraan Indonesia ternyata banyak. Tadi saya katakan tadi, topengnya begitu banyak sekali bentuk-bentuknya itu. Sebut saja melalui globalisasi, radikalisme, kapitalisme, libertarianisme gitu yang ada sekarang. Ada satu buku mungkin perlu dibaca oleh tahunan, yaitu Predator State. Bagaimana sekarang state pun itu diancam oleh negara lain melalui corporate yang multinasional enterprise. Posisi ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa akan semakin goyah manakala elit, ya, kalangan elit dan masyarakatnya tidak menyadari, dengan maksudnya ideologi dari luar. Ideologi yang berasal dari luar dengan disebar melalui teknologi, dalam hal ini melalui media sosial, tentu menjadi bentuk ancaman bagi kita. Coba saudara lihat di media sosial, pusing kepala kita, ya, yang dulu mungkin tidak pernah kita bayangkan, kita mengetahui macam-macam. Masyarakat yang mudah menerima tanpa menelaah terlebih dahulu atau meminjam bahasa agama harus tabayun, ya, jadi harus lihat-lihat lagi betul atau tidak ini, supaya proses doktrin yang masuk ke dalam otak manusia itu tidak begitu saja diterima. Selanjutnya, pada level sosial budaya menjadi suatu kewaspadaan karena mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun ini, 5 tahun belakangan. Indonesia merupakan negara yang multikultural, bineka tunggal ika, sehingga nilai-nilai ke Indonesia pun akan menjadi terancam. Saya sedikit mengingatkan, kita kembali lagi kepada janji sumpah kita yang menjadi basis geopolitik Indonesia itu. Kita menciptakan bangsa baru, kita menciptakan teritorial baru, kita menciptakan bahasa baru, dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang Indonesia. Nah, sedikit untuk menutup ini, saya melansir satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu memberikan ancaman tersebut bagi Indonesia. Pada saat saya menulis ini tahun 2010, saya agak sedikit miris. Di sini kalangan militer itu bayangkan tentang logika ini di angkatan darat itu hanya setingkat kompi. Setingkat kompi. Bayangkan. Padahal membutuhkan pikiran, kemampuan tahu kepada Indonesia. Angkatan darat Amerika untuk mengkaji masalah-masalah penyakit tropis. Nah, hari ini kita semua dunia panik mungkinnya. Sampai umpon-umpon pun habis. Saya dengan bercanda begini kepada teman saya, katakan, udah kalau umpon-umponnya habis sudah, tiap hari makan nasi padang saja, bisa nggak bumbunya berhabis. Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi di bidang biologi, fisika dan kimia telah meningkatkan penemuan pembuatan bahan kimia, biologi dan nuklir, baik untuk kepentingan kesejahteraan manusia maupun kepentingan militer. Dalam sejarah perang modern, penggunaan senjata kimia, biologi di lapangan dimulai pada Perang Dunia Pertama
dan senjata nuklir pada akhir Perang Dunia Kedua. Secara umum, senjata nuklir, biologi, dan kimia memiliki 3 karakteristik buruk. Pertama, dapat menimbulkan kematian secara luas. Satu senjata saja mampu membunuh ribuan orang. Kedua, mudah dalam pembawaannya, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk menyerang masyarakat sipil ataupun militer yang tidak siap. Ketiga, aksesibilitas, yaitu selalu terdapat celah bahwa senjata logika dapat dimiliki oleh pihak-pihak manapun. Yang susahnya itu adalah kecerobohan, seperti yang terjadi di Jakarta pada masa beberapa minggu yang lalu, kebocoran atau membawa limbah radioaktif pulang gitu ya. Atau agresor meskipun upaya-upaya terbaik untuk pencegahannya telah dilaksanakan. Saat ini yang paling menakutkan dan lebih mencekam dibandingkan perang konvensional yaitu perang logika. Daya rusak senjata biologi atau kimia menembus hingga beberapa generasi. Saudara, dengan corona ini minimal dia akan equilibrium kembali normal 3 tahun ke depan. Ya, jadi tadi ada cerita bahwa saudara pergi ke Lombok murah naik pesawat, tetapi kan ada kewaspadaan. Pemanipulasian jasad benih menciptakan epidemi penghancur musuh ini bahkan berdampak serius yang dapat merusak lingkungan hidup. Lalu yang terjadi dan membuat heboh dunia saat ini dan telah menewaskan 1.200 orang dalam virus corona yang asal mulanya dari tapi kita tidak tahu apakah dari Wuhan atau apa. Apakah itu kecerobohan dari ilmuwan itu seperti itu. Dalam melihat perspektif ini, bisa saja hal tersebut dilakukan oleh negara lain terhadap Tiongkok, karena selama ini Tiongkok selalu agak sedikit arogan sedikit dengan negara-negara di dunia. Apalagi belum lama ini terjadi perang dagang dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, virus bisa saja bukan dari logika karena sampai saat ini belum ditemukan unsur-unsur kesengajaan. Seperti tadi, kecerobohan ada, kesengajaan mungkin tidak. Senjata nuklir, biologi, kimia hanya mampu dilawan dengan seruan kemanusiaan. Jadi persoalan kemanusiaan dan mungkin juga harus berdoa banyak. Manusia tidak akan mungkin melawan dengan kekuatan senjata. Nubika merupakan salah satu bentuk perang proksi. Sejauh ini lembaga yang peduli terhadap perang proksi hanyalah TNI. Tidak bisa hanya mengandalkan TNI. Seperti perlu melibatkan semua instansi terkait untuk melawan ancaman Nubika ini. Nubika telah proaktif terhadap bahaya ini dengan mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi, kimia pada tanggal 17 Juni 2019. Ini sebenarnya peraturan presiden ini, Impres ini sudah ada, tapi kadang-kadang orang kita kan suka lupa. Untuk itu seluruh komponen bangsa harus senantiasa mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi setiap ancaman. Akhirnya saya akan menutup presentasi saya. Ada kata-kata bijak mengatakan begini: kalau kita perlu dihilir, maka kita pergi ke hulu untuk merenung. Kalau kita kusut di ujung, maka kita pergi ke pangkal. Untuk itu, mari kita merenung kembali ke Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.